kita ini sadar betul DNA itu bisa membatalkan nasab ya. Okay, tapi tidak bisa menyambung kenasaban sebagai bentuk kehati-hatian. Kan ya, saya kebetulan kerja di Kementerian Agama. Ada semacam gerakan untuk mendegradasi ilmu genomik atau genealogi. Saya itu sering sekali gitu kan berdebat dengan orang-orang Balawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini sebuah ulasan yang cukup menarik dari para ahli ya, yang kemudian merespon tentang hal-hal khusus dari polemik nasab ini. Setidaknya bahwa banyak kalangan yang sudah mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Agama, untuk kemudian memberikan respon atau menjadi penyelesai dari konflik nasab ini. Nah, tentu kita semua sangat mengharapkan ya pemerintah kemudian hadir ya di balik kekeseruan nasab ini, karena jika tidak tentu akan semakin melebar. Nah, seperti apa pandangan-pandangan mereka ya, tentu kita berharap bahwa ini bisa mencerahkan kita semua. Nah, ulasan dari video ini cukup menarik dan tentu penting untuk kemudian kita sebarluaskan. Nah, seperti apa ulasan-ulasan para ahli dalam video ini, kita simak sama-sama. Sebenarnya di dalam Islam itu kan tidak ada dikotomi keilmuan, Mas. Di abad pertengahan itu seorang ulama itu sekaligus seorang saintis, kan sudah nggak menjadi rahasia umum, Mas. Perkembangan ilmu pengetahuan itu kan di abad pertengahan kan dimulai dari ulama-ulama kita yang kemudian berkembang kemana-mana. Seperti Al-Jabar itu kan seorang ulama, Mas. Banyak Al-Hayy Ibnu Hayyan yang bisa dengan mudah lah kita download. Artinya saya ingin memastikan bahwa dalam Islam itu tidak ada dikotomi ilmu agama maupun ilmu umum, Mas. Jadi konsep dikotomi keilmuan dalam ilmu keislaman itu tidak ada sebenarnya, Mas. Semuanya itu dalam satu payung besar ilmu agama Islam, begitu ya. Nah, Imam Syafi'i dalam konteks haid, beliau melakukan riset loh, Mas, tentang haid itu. Ada nifas, ada haid, ada istihadah. Nyatanya juga relevan dengan konteks modern. Nah, bahkan Nabi Muhammad kita sendiri sebagai seorang nabi itu juga dikenalkan oleh Allah dalam perspektif ilmu kedokteran, bagaimana proses jadinya janin hingga manusia itu tadi, min nutfah, alaqah, terus kemudian mudghah, terus kemudian jadi lahir seorang manusia yang ketika sudah 120 hari lahir. Ini kan sebenarnya proses biologi, betul kan? Ya, ini artinya apa? Di dalam hadis kita sendiri, di dalam Al-Quran itu ada banyak pengetahuan yang bisa diarahkan kepada perspektif ubudiyah kepada Allah, perspektif kemanusiaan, perspektif ilmu pengetahuan terkait dengan lintas disiplin ilmu. Itu. Makanya kalau ingin membangun fikih peradaban, jangan meninggalkan lintas disiplin ilmu. Bicara fikih peradaban kok menolak DNA itu kan nggak mungkin. Makanya ulama kita ini sadar betul DNA itu bisa membatalkan nasab ya. Okay, tapi tidak bisa menyambung kenasaban sebagai bentuk kehati-hatian. Karena menyambung kenasaban itu harus melalui perspektif sistem pernikahan yang sah. Tapi untuk membatalkan kan bisa. Lebih-lebih dalam konteks kaitannya dengan kriminalitas dan lain sebagainya. Terima kasih, Mas. Barangkali ada dari Mas Fathul Huda. Mas Fathul perkenalkan diri dulu baiknya nanti. Orang belum kenal Mas Fathul. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Assalamualaikum Mas Rifki, Kiai Ubadillah, Pak Sugeng. Ya, perkenalkan ya, saya kebetulan kerja di Kementerian Agama, tapi saya bekerja di bagian ini, pengelola keuangannya, Pak. Jadi tidak semua orang yang bekerja di Kementerian Agama itu agamanya bagus, enggak. Ya dulu, dia di bagian apa gitu. Nah, jadi gini, saya mungkin hanya melengkapi saja dari penjelasan Kiai Ubadillah dan Pak Sugeng terkait relasi agama dan sains.
secara teori memang seperti itu ya, hubungannya agama dengan sains itu ideal. Cuman yang jadi masalah dalam prakteknya itu ada yang namanya penyimpangan. Penyimpangan dari mana? Ya dari pengikutnya, dari pengikut agama itu sendiri. Dan kalau saya mengaitkan mengapa sains ini terlihat mundur di kalangan umat Islam, ini saya bicara berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Itu salah satunya karena sebagian dari umat Islam itu terlalu lethargic atau tekstual dalam mengartikan agama itu. Contoh seperti ini ya, kalau tidak salah tahun 2000-an Pak ya, saya itu pernah berdebat dengan seseorang yang mana orang ini anti sains dan dia itu, mohon maaf, menjelek-jelekan pengobatan ala barat. Bagi dia semua penyakit itu solusinya hanya satu, jintan hitam atau habatus sauda, karena ada hadis Nabi gitu kan. Ya, saya jawab seperti ini, kalau memang Anda terlalu lethargic mengartikan ayat itu, maka apa gunanya Ibnu Sina itu belajar ilmu kedokteran jauh-jauh? Dia menemukan apa itu ilmu bedah. Ya cukup dengan habatus sauda aja gitu kan. Kalau semuanya sudah selesai dengan itu. Nah, ini sangat ironis, Pak. Dan ini masih ada dilaksanakan oleh sebagian umat kita, umat Islam di abad 20 ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kesalahan dari umat Islam itu sendiri terlalu mereka itu menolak sekularisasi ya, sekularisasi ilmu pengetahuan, tapi mereka malah mempraktekannya. Contohnya apa? Mereka mendikotomi, oh ini ulama akhirat, ini kiai. Sedangkan kalau dia itu ilmuwan, bukan sebagai ulama gitu kan. Padahal kalau menurut saya Pak, dua-duanya itu ulama gitu kan. Selama memang memakai ilmunya itu untuk ilmu yang nafi, yang bermanfaat gitu. Dan kalau kita kaitkan dengan ini ya, dengan masalah utama kita mengenai masalah sains dan kenasaban Baklawi ini ya, saya melihat arahnya itu negatif dalam artian ada semacam gerakan untuk mendegradasi ilmu genomik atau genealogi. Saya itu sering sekali gitu kan berdebat dengan orang-orang Baklawi itu. Selalu saya sodorkan jurnal ya, jurnal, tapi yang ada dari mereka itu malah menolaknya Pak. Saya tidak bingung menolaknya itu. Kamu menolaknya dengan apa? Harusnya kan ditolak dengan ini juga, jurnal dengan jurnal gitu kan. Saya malah khawatir ada gerakan dari mereka itu untuk mengharamkan kita ini membaca jurnal-jurnal terkait dengan genealogi. Mohon maaf ya, saya ini bukan orang sains ya, tapi saya bisa lah bahasa Inggris itu. Jurnal-jurnal sains itu ada banyak sekali Pak, ribuan bahkan ratusan. Dan itu open posting gitu kan, siapapun bisa membacanya gitu. Nah, dan saya melihat ada gerakan-gerakan untuk mendegradasi seperti itu, untuk mengharamkan membaca jurnal-jurnal genomik gitu kan. Nah, saya tidak tahu alasannya apa, apakah takut ketahuan atau apa dan sebagainya, kita tidak tahu. Itu mau kita tidak akui atau akui, dari internal umat Islam ada yang memang dia masih belum tercerahkan gitu terkait dengan invention atau penemuan sains itu, termasuk kalau saat ini terkait dengan masalah DNA gitu. Mungkin ini ada yang saya tanyakan kepada Pak Sugeng. Mungkin Pak Sugeng bisa menjelaskan ya terkait dengan penemuan DNA itu sendiri dan bagaimana pengaplikasiannya gitu. Karena saya pernah baca Pak dulu itu ya terkait DNA itu, pengetesan DNA Pak itu sangat eksklusif sekali gitu. Tidak sembarang orang bisa memakai pengujian DNA ini. Mungkin hanya orang-orang kaya ataupun dari pihak-pihak kepolisian atau keimigrasian untuk tujuan-tujuan tertentu gitu. Nah kalau sekarang ini kan sudah dikomersilkan ya, dan harganya kalau tidak salah itu katanya semakin lama semakin menurun gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Sugeng untuk pengantar bagi kami, bagi Kiai Ubadillah dan Mas Rifki, dan mungkin bagi kawan-kawan yang mendengarkan yang live ini ya, jangan sampai mereka itu buta gitu kan tentang masalah tes DNA ini. DNA itu ditemukan oleh Profesor Watson and Crick tahun 54 ya. Jadi buat yang biasa nyangkut-nyangkutkan antara evolusi dan DNA itu sepertinya ngawur aja itu, karena waktu Charles Darwin meninggal pun DNA belum ditemukan gitu ya. Jadi dimulai itu tahun 54, kemudian aplikasinya untuk tes DNA skala lab itu baru tahun 70-an. Waktu itu masih berbahaya karena bahan kimianya pakai banyak yang berbahaya ya. Kemudian untuk tes genealogi itu baru dipakai tahun 90-an akhir. Yang paling terlihat itu kan papernya Dr. Thomas dan Skorecki itu tahun 97 itu.
untuk mencari kohanim itu tonggak yang bagus itu. Tapi di zaman itu tahun 2000 itu harga per genom untuk sequencing itu $100.000. Ya mungkin kita masih ingat $1 tahun 2000 berapa tuh waktu? 7.000 atau berapa itu, Mas? Ya itu segitulah ya. Kemudian itu pada waktu Dr. Michael Hammer mengadakan penelitian tentang kohanim yang kedua tahun 2010 itu turun cukup drastis, sepersepuluhnya. Jadi masih $10.000. Makanya waktu itu senipnya yang dipakai senip tua, senip JP58 itu kakeknya Nabi Ibrahim 11.800 tahun yang lalu. Nabi Ibrahim kan kurang dari 6.000 kan. Nah, sekarang ini untuk full genome itu $350 sudah bisa, $359. Bayangkan 10 tahun lagi, katakanlah 1/10 lagi, $35. Orang sudah tidak bisa menyembunyikan nasabnya. Saya yakin pada saat tes DNA itu murah, negara akan mewajibkan untuk membuat database DNA. Salah satu seingat saya ada, saya nggak apa, tapi yang saya tahu Inggris dengan Cina sudah. Cina itu mewajibkan DNA-nya, kalau Inggris mewajibkan untuk para kriminal. Jadi kriminal yang sudah pernah dihukum negara harus diambil DNA-nya, dimasukkan datanya gitu. Salah satu contoh agama nasab itu apa? Takut pada tes DNA, Mas. Padahal harus kita bersyukur loh ya. Dengan DNA nya bukti bahwa Nabi Ibrahim itu tokoh historis. Karena antara star cluster, konsep star cluster itu gini. Kalau suatu klan, haplogrupnya bermacam-macam, maka kita cari star cluster di mana laki-laki dari star cluster itu punya kakek bersama dalam rentang waktu kakek itu. Misalnya kakek itu 5.000 tahun yang lalu ya, yang kelompok itu dicari genetiknya yang ketemu di kakek itu. Yang lain itu mungkin jalur mantu, jalur ya terjadi substitusi lah. Sering kan jalur punah gitu digantikan cucu laki-lakinya gitu, karena anaknya perempuan semua. Nah dengan DNA ini justru kita bisa membuktikan bahwa Quran itu benar. Karena di Quran itu nabi-nabi yang bisa dilacak anaknya atau keturunannya dua sisi itu sepertinya cuma Nabi Ibrahim. Sisi Nabi Ishak itu diwakili kohanim, sisi Nabi Ismail banyak banget, malah sisi Nabi Ismail itu selain Alawiyyin ada Bani Ismail yang lain, Bani Otaibi, Bani Mutairi, itu star clusternya juga di satu. Mereka nggak murni 100% cuma di satu, ada juga yang sisipan, tapi itu bisa dimaklumi karena udah ribuan tahun ya. Tapi dengan DNA ini kita malah punya bukti bahwa Quran itu benar. Antara Rasulullah dengan Nabi Harun itu kakeknya sama. Kalau Nabi Isa susah, Nabi Isa kan nggak punya anak, nggak bisa dilacak sekarang. Tapi kalau Nabi Harun itu pasti ada keturunannya sekarang karena zaman Nabi Sulaiman itu disebutkan bahwa keturunan Eleazar itu memimpin 16 kamar pelayanan, 16 departemen pelayanan, sedangkan anaknya Itamar itu 8 departemen pelayanan. Kan dari 4 anak Nabi Harun yang punya anak itu cuma Eleazar dan Itamar, yang 2 nggak punya. Plus mungkin anaknya Nabi Musa yang nggak gitu kesebut karena dari penelitian Dr. Hammer ada yang sedikit di atas Nabi Harun, itu kemungkinan haplogrupnya ikut Nabi Musa ya. Itu aja dari saya. Luar biasa, makasih Mas ilmunya. Manfaat sekali. Nanti lebih panjang tentang DNA di sesi yang lain mungkin ya. Masih banyak kesempatan kita. Saya bisa menambahkan sedikit Mas. Silakan ya. Untuk mengklarifikasi biar tidak salah paham terkait dengan Islam bukan agama nasab. Maksud saya itu brand keislaman seseorang itu akan dilihat dari keilmuan atau ilmu pengetahuan seseorang untuk ketauhidan dan kemanusiaan. Tentu saja di dalam Islam itu ada pembicaraan terkait dengan nasab itu untuk kepentingan silaturahim antar keluarga dekat, keluarga jauh, tapi untuk kepentingan silaturahim, bukan untuk kepentingan arogansi, hegemoni, relasi kuasa, bukan. Selama ini di Bani Ba'alwi yang dilakukan oleh para habaib itu kan nampak sekali hegemoni mereka. Mereka itu betul-betul menciptakan relasi kuasa yang tidak seimbang secara kultural. Kalau di zaman Orde Baru, relasi kuasa tidak seimbang itu ditemukan dalam kepemimpinan Pak Soeharto. Di zaman sekarang ini, relasi kuasa itu justru yang menciptakan secara kultural itu para habaib, secara kultural. Makanya NU kultural sangat menolak itu karena merasakan betul hegemoni
lewat sistem kultural yang diciptakan oleh para habaib itu. Nah, saya ingin mengulang kembali tentang kenasaban di dalam Islam ada, tapi untuk kepentingan silaturahim, kemudian untuk kepentingan pembagian waris, kemudian untuk kepentingan mengenal kekerabatan dalam konteks intern keluarga, bukan untuk hegemoni pada komunitas yang lain. Jadi ras kekeluargaan itu ada, tapi bukan untuk menjadi rasisme dalam Islam. Oleh karena itu nasab itu tidak menjadi brand di dalam Islam, Mas. Brandnya Islam itu ya agama keilmuan, agama berbasis ilmu pengetahuan untuk ketauhidan dan kemanusiaan.